Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 17 Juni 2021, polisi mendapat panggilan dari salah seorang warga di kota El Tol, Mesir. Mereka melaporkan tentang penemuan sebuah karung berisi jasad yang telah membusuk di samping saluran pembuangan limbah. Beberapa warga yang penasaran sempat membukanya dan melihat bagian-bagian tubuh yang telah terpisah-pisah. Setibanya di TKP, dengan mudah polisi mengetahui bahwa jasad itu merupakan milik dari seorang wanita yang tampaknya masih berusia sekitar awal 20-an. Namun karena kondisinya telah rusak parah, sehingga sulit bagi mereka untuk menentukan identitas serta penyebab kematiannya. Polisi yang melakukan investigasi memulai dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar area tersebut, termasuk toko-toko serta perumahan yang berada di dekat lokasi penemuan, dengan harapan dapat mengetahui identitas dari orang yang membuang jasad tersebut. Setelah berjam-jam menonton seluruh isi rekaman, mereka melihat seorang pengemudi tuk-tuk yang mendekati saluran pembuangan dan membuang sebuah karung besar yang tampak padat serta penuh. Namun polisi tampak sangat kaget melihat ekspresi si pengemudi yang terlihat sangat santai saat membuang karung itu, seolah sedang membuang sampah biasa. Dia tidak terlihat cemas atau bahkan ketakutan. Dan setelah membuang karung itu, pria itu pun segera pergi dari sana. Melalui rekaman tersebut, polisi berhasil menemukan identitas sang sopir yang bernama Amir. Namun yang paling mengejutkan, karena pria itu dikenal sebagai orang jujur dan religius, di mana dia seringkali bersedekah dan suka memberi. Polisi pun menangkap Amir saat sedang berada di rumah, dan dia pun segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di saat bersamaan, forensik menyatakan jika sebelum dibunuh, korban telah mengalami penyiksaan dan tubuhnya dipisah-pisahkan. Terdapat luka bakar di beberapa bagian tubuh, terutama pada bagian wajah, dan korban diperkirakan telah meninggal sejak 3 hari sebelum ditemukan. Bertepatan dengan hasil forensik dikeluarkan, penyidik yang menangani kasus ini melihat jika ciri-ciri fisik pada tubuh korban terlihat mirip dengan seorang gadis muda bernama Nura. Nura dilaporkan hilang oleh bibinya tepat di hari yang sama saat jasad ditemukan. Nura yang berusia 16 tahun adalah seorang gadis malang yang setelah kematian sang ayah, ibunya juga dipenjara karena hutang. Sejak saat itu, dia tinggal bersama bibinya Fatin dan terkadang juga tinggal di rumah kakek dari pihak ayahnya. Pada penyidik, Fatin pun memberi info jika Nura memiliki seorang teman dekat bernama Yara yang berusia 2 tahun lebih tua. Kedua gadis itu sangat dekat dan tidak terpisahkan. Mereka juga menginap secara pergantian, baik di rumah kakek Nura ataupun di rumah nenek Yara. Sang bibi yang merasa jika Yara bukanlah teman yang baik, telah berkali-kali mengingatkan Nura agar tidak terlalu dekat. Walaupun gadis itu biasanya selalu mendengarkan larangan Fatin, namun kali ini dia mengacuhkannya. Dan di hari itu, Nura kembali menginap di rumah nenek Yara. 3 hari kemudian pada 17 Juni 2021, saat Fatin akan mengunjungi ibu Nura ke penjara, dia pun menghubungi gadis itu dan memintanya untuk menemani. Namun Nura meminta maaf karena saat itu sedang sakit dan meminta sang bibi menyampaikan salam pada ibunya serta berjanji akan berkunjung di lain waktu. Mendengar suara Nura yang terdengar sakit, Fatin yang khawatir bermaksud datang untuk menjenguk. Tetapi gadis itu menolak serta meyakinkan bibinya bahwa dia baik-baik saja dan akan kembali menginap di rumah nenek Yara. Sepulang dari penjara, Fatin kembali menghubungi Nura untuk memeriksa kondisinya, tetapi ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Fatin yang mulai khawatir saat itu sempat berpikir yang aneh-aneh. Namun dia berusaha tenang dan mengira jika kemungkinan ponsel Nora sedang lobet dan lupa membawa charger. Keesokan harinya,
Fatin kembali mencoba menghubungi, yang hingga siang ponsel Nura masih dalam keadaan tidak aktif. Hal ini membuat wanita itu semakin cemas, dan selama 3 hari ke depan dia juga berusaha menghubungi Yara, namun ponsel gadis itu juga selalu nonaktif. Merasa ada yang aneh, Fatin pun mendatangi rumah Hayat yang merupakan nenek Yara dan berharap akan menemukan kedua gadis itu. Tetapi dia sangat kaget ketika Hayat mengatakan jika Yara tidak tinggal di sana lagi. Karena beberapa bulan yang lalu dia mengusir sang cucu karena mereka bertengkar akibat kebiasaannya yang suka begadang dan pulang larut malam. Selain itu Yara juga ketahuan berpacaran dengan pria tidak seiman. Bagi neneknya, hal ini tidak bisa diterima dalam keluarga mereka. Dan karena Yara tidak mau meninggalkan sang kekasih, sehingga dia pun diusir dari rumah. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Hayat juga tidak tahu di mana keberadaan Yara. Setelah meninggalkan rumah itu, Fatin segera melapor pada polisi dan menceritakan kecurigaannya pada Yara. Dia juga mengajukan tuduhan secara langsung bahwa Yara lah yang bertanggung jawab atas hilangnya Nura. Pernyataan Fatin sangat cocok dengan keterangan Amir si pengemudi tuk-tuk yang sedang diinterogasi di ruangan lain. Pria itu mengatakan jika karung berisi jasad yang dibuangnya merupakan titipan dari seorang gadis yang menyewa tuk-tuknya. Saat ditunjukkan foto Yara, dengan cepat Amir mengkonfirmasi jika foto tersebut sangat mirip dengan gadis yang pernah menyewanya. Menurut pengakuan Amir, di malam itu saat Yara menyetop tuk-tuk, gadis itu terlihat sangat bingung dan juga gugup. Dia meminta Amir untuk membuang karung yang sangat berat dan berbau busuk. Dia bahkan menjelaskan bahwa karung itu berisi daging ayam yang membusuk di dalam kulkas akibat mati lampu saat dia sedang tidak di rumah. Melihat Yara yang memiliki mobil, tetapi justru menyewa tuk-tuk untuk membuang sampah, walaupun merasa sedikit heran, tetapi saat itu Amir tidak berpikir apa-apa. Karena yang terpenting, dia mendapatkan banyak pelanggan, terutama Yara membayarnya dengan cukup besar, sehingga Amir bersedia membantu dan membuang sampah itu. Untuk memastikan hal tersebut, polisi membawa Fatin ke kamar jenazah untuk melakukan identifikasi. Namun karena kondisi jasad yang rusak parah, sang bibi tidak bisa mengenalinya. Tetapi setelah dilakukan pencocokan DNA, forensik memastikan jika korban adalah Nura. Polisi pun meminta Amir untuk mengantar mereka ke alamat di mana dia menjemput sampah Yara. Setibanya di sana, saat Yara melihat kedatangan polisi, dia terlihat panik serta tegang dan sepertinya berusaha menyembunyikan sesuatu. Yakin jika Yara terlibat dalam tewasnya Nura, polisi segera masuk ke apartemen tersebut untuk melakukan penggeledahan. Dan tidak butuh waktu lama, mereka menemukan sisa-sisa jasad manusia yang dinyatakan cocok dengan milik Nura. Pada ruangan lain, juga ditemukan bukti lain berupa sajam yang digunakan untuk memisah-misahkan tubuh korban, serta sebuah karpet bernoda cairan merah yang baru saja dicuci. Selain itu, juga terdapat bekas pembakaran yang telah dibersihkan dan disembunyikan dengan ditutupi menggunakan selembar karton. Yara yang menyadari kejahatannya telah terbongkar, saat ditangkap hanya bisa terdiam dan tidak melakukan perlawanan. Sejak kecil Yara tinggal dan dibesarkan oleh neneknya. Tidak diketahui apakah orang tuanya masih hidup atau sudah bercerai. Namun gadis 18 tahun itu hidup dalam kenyamanan. Selain kasih sayang, sang nenek juga memberikan semua kebutuhannya. Namun tanpa setahu wanita itu, Yara yang dulunya bersikap manis, sejak memasuki usia remaja mulai bersikap nakal. Setiap hari dia suka nongkrong dan begadang sana sini, yang akhirnya membuatnya pulang larut malam. Sang nenek Hayat telah berkali-kali memberi nasihat, namun gadis itu sama sekali tidak peduli. Ketika Hayat mengetahui jika Yara berpacaran dengan seorang pria bernama Umar yang tidak seiman, dia pun menjadi semakin tegas pada cucunya. Dan mereka seringkali bertengkar karena Yara selalu menolak berpisah
dengan alasan sangat mencintai kekasihnya. Seperti remaja yang sedang dimabuk cinta, bagi Yara Umar adalah segalanya. Dia tidak bisa hidup tanpa pria itu dan merasa hampa jika sehari tak bertemu. Dan rasa cintanya semakin besar setelah keduanya melakukan happy ending terlarang. Sehingga Yara yang kecanduan Otong saat itu tidak takut lagi melawan sang nenek yang selama ini telah mengasuhnya. Pada pertengkaran terakhir, pada akhirnya Hayat yang kecewa segera mengusir sang cucu. Setelah meninggalkan rumah neneknya, dengan bantuan Umar, Yara menemukan sebuah tempat tinggal yang berada di sebuah gedung apartemen berlantai 4. Namun karena pada saat itu Yara belum memiliki KTP, sehingga saat itu Umarlah yang melakukan tanda tangan kontrak sewa dari si pemilik gedung. Dan di malam-malam yang sepi, secara diam-diam Umar akan datang untuk berbagi ranjang. Tiga hari sebelum kejadian, seperti biasa Nura menginap di tempat Yara. Namun pada sang bibi, dia tidak pernah menceritakan jika Yara tidak lagi tinggal bersama neneknya. Selama 2 hari pertama, kedua gadis itu tidak mengalami masalah apapun. Namun pada hari terakhir, ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Yara menagih uang sejumlah 1,8 juta yang pernah dipinjam Nura untuk menambah beli iPhone tepat beberapa tahun sebelumnya. Tetapi hal ini membuat Nura tidak senang dan menolak untuk membayarnya, sehingga terjadi pertengkaran yang berakhir dengan saling pukul. Yara yang emosi tiba-tiba mengambil sajam dapur dan menikam dada Nura beberapa kali hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Namun Yara yang mengira jika Nura tidak sadarkan diri, seketika merasa kaget ketika melihat Nura yang tersenyum sambil berusaha untuk bangkit. Karena ketakutan, Yara pun segera meninggalkan apartemen sambil menghubungi Umar dan menceritakan apa yang telah terjadi. Namun saat kembali ke rumah, dia menemukan Nura yang telah tewas akibat kehabisan banyak darah. Tidak lama setelahnya, Umar tiba membantu sang kekasih untuk melenyapkan jasad Nura dan memberi saran untuk membakarnya. Namun membakar jasad tidak semudah yang mereka bayangkan, karena saat api mulai membesar, tentunya akan merembet ke seluruh bagian rumah. Sehingga hal ini akan mengundang banyak warga, yang tentunya membuat kejahatan mereka akan ketahuan. Dengan cepat keduanya segera memadamkan api dan memutuskan untuk menyimpan jasad tersebut sambil menemukan cara lain untuk menyingkirkannya. Tetapi karena cuaca panas, pembusukan terjadi sangat cepat, sehingga para tetangga mulai mengeluh tentang bau tersebut. Walaupun belum menemukan solusi, tetapi karena Umar yang mulai cemas, saat itu meminta Yara untuk segera membuangnya. Mereka pun memasukkan Nura ke dalam karung, tetapi karena tidak muat, Umar memutuskan untuk memisah-misahkan jasad itu sebelum akhirnya karung tersebut dibuang oleh Amir hingga akhirnya ditemukan oleh warga sekitar. Selama persidangan berjalan, Yara berkali-kali mengatakan jika tewasnya Nura akibat ketidaksengajaan. Mereka bertengkar akibat Nura tidak mau membayar hutang dan mengancam akan menyebarkan rumor tentang Yara dan Umar yang telah menikah secara adat. Yara tentunya merasa takut jika hal ini tersebar karena mereka berbeda keyakinan yang akan menimbulkan aib keluarga. Namun menurut jaksa, apa yang dilakukannya sangat kejam dan tidak manusiawi, terutama karena Nura adalah sahabatnya. Sedangkan alasan pertengkaran karena hutang merupakan motif yang sangat diragukan. Karena Nura yang telah meninggal tentunya tidak bisa bersaksi apakah dia benar-benar memiliki hutang atau semua hanya karangan Yara demi terlepas dari hukuman berat. Hal ini tentunya dibantah oleh Fatin karena menurutnya walaupun Nura tidak punya ayah dan ibunya di penjara, tetapi dia mengurus dan memastikan sang keponakan agar tidak pernah kekurangan apa-apa. Selain itu Nura juga dibiayai oleh kakek serta pamannya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam persidangan akhir yang dilakukan beberapa bulan kemudian, Yara dan Umar divonis hukuman mati dengan cara digantung.
Sedangkan Amir si pengemudi tuk-tuk yang awalnya menjadi tersangka, pada akhirnya dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah.